Iya, tadi di awal juga Putra Izma ini sudah sempat membocorkan gitu kan, kalau hari ini Putra Izma kedatangan tamu yang spesial ya Bunda ya. Berhubung kita hari ini berwisata ya, jadi ada Kampung Budaya Polowijen, benar seperti itu ya. Betul. Oke, ini dengan siapa? Saya dengan Isa Wahyudi atau biasa dipanggil dengan nama Ki Demang. Ki Demang. Betul. Oke, jadi Ini sudah... dengan Mbak Azimah ya. Iya, benar sekali Ki Demang. Iya, Oke, terima mari kita kasih, Mbak melanjutkan Azimah. pembicaraan. Untuk yang pertama, untuk sejarahnya sendiri ya dari Kampung Budaya Polowijen ini seperti apa Ki? Baik Mbak Azimah, pendengar dimanapun Anda berada, ini saya kembali lagi siaran di Mas FM ya. Terima kasih diberi kesempatan untuk yang kesekian kali, sama-sama, Ki. gitu ya. Jadi Malang ini kan kaya dengan tradisi dan budaya sebenarnya, karena Malang ini memang kota yang sangat mensejarah. Ya, jadi diambil dari kerajaan-kerajaan sebelumnya kan ada kerajaan Kanjuruhan, terus kemudian Singosari, itu kan menjadi penanda. Nah, kebetulan di Kampung Budaya Polowijen itu ada situs Kendedes. Orang percaya di situ di mana Kendedes itu pernah tinggal dan bermukim lama di Polowijen. Itu ceritanya seperti itu. Itu Kendedes awal mulanya ya. Nah, di situ ada sendang, Sumur Windu Kendedes namanya. Dulu sendang, sekarang sendangnya sudah nggak ada. Tapi terus kemudian ada juga bangunan-bangunan artefaktual begitu ya, atau struktur yang ada di Polowijen itu sendiri. Jadi ada Mandala Empu Purwa, terus ada Watu Kenong, Watu Dakon dan lain sebagainya. Itu yang menarik di Polowijen karena Polowijen ini desa tua. Saya mau cerita sedikit saja tentang Polowijen. Jadi diambil dari salah satu prasasti Karundungan Kanyuruhan B yang kira-kira sudah sekitar 1079. Nah, jadi 1079 tahun yang lalu nama Polowijen itu sudah ada di dalam prasasti Karundungan Kanyuruhan B. Nah, itu sekelas dengan daerah Landung Sari ya dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi nama Polowijen itu sudah ada namanya Panawidya. Selain itu, terus kemudian di Polowijen itu juga ada situs Joko Lolo ya, yang Joko Lolo itu adalah seorang pemuda yang ingin mempersunting Kendedes, ceritanya begitu, tetapi kemudian dia tidak terlaksana, akhirnya moksa di sana. Terus kemudian ada juga situs Mbah Reni. Mbah Reni itu adalah Ki Condroswono. Ki Condroswono adalah Empu Topeng Malang, orang yang disuruh sama Bupati Malang dulu yang keempat loh ya. Kira-kira tahun 1880-an. Disuruh untuk membuat kesenian. Nah, kesenian yang muncul ini nampaknya topeng. Kenapa topeng ya? Ditelisik. Ternyata dulu di kerajaan Kanjuruhan itu kan Raja Gajayana menggunakan topeng, namanya Puspasarira, tapi untuk kepentingan ritual. Di kerajaan Majapahit juga menggunakan topeng, Hayam Wuruk itu kan menggunakan topeng. Nah, akhirnya kan kemudian karena Singosari ini sebenarnya adalah ya tidak jauh dengan yang namanya asal usulnya Majapahit, maka kemudian topeng itu diambil pilihan. Nah, kebetulan Mbah Reni ini seorang yang ahli membuat kerajinan kayu topeng, sehingga kemudian kerajinan topeng itu ada di sana, tumbuh berkembang, kesenian topeng itu ada, dan itu menjadi pilihan Malang saat itu. Dan topeng pun juga kemudian menyebar ke ke daerah-daerah yang lain gitu kan, bersamaan dengan itu. Jadi bukan hanya Mbah Reni. Di tahun 1880-an sampai 1900 ya. Nah, itu kesenian topeng itu tumbuh dan berkembang di Malang dan luar biasa. Nah, karena di Polowijen itu setelah generasinya Mbah Reni nggak ada, Pak Patewi juga anak didiknya juga sudah nggak ada. Nah, saya kemudian tergerak hatinya untuk kemudian membangkitkan kembali Polowijen sebagai kampung budaya dengan ciri khas topeng, dengan ciri khas belajar-belajar sejarah budaya masa lalu. Itulah dasar pemikirannya. Kalau untuk lokasinya sendiri Ayah, ini ada di mana nih? Nah, lokasinya itu kan begini. Kalau tepatnya ada di dekat areal pemakaman Polowijen, Pak.
gitu Mbak Izima. Jadi kalau mau dari flyover itu tetap ke barat, terus nanti kemudian ketemu Jalan Cakalang, nah itu nanti belok ke cari areal pemakaman. Nah, di Kampung Budaya Polowijen itu. Nah, Kampung Budaya Polowijen itu kemudian kita jadikan sebagai sebuah kampung, kita redesign rumah-rumah warga, gitu ya. Sekitar 15 rumah warga, 15 saja, ya nggak banyak. Yang kebetulan menghadap ke makam, menghadap ke areal sawah, gitu ya. Terus kemudian rumah-rumahnya itu kita kasih ornamen bambu. Depannya kita kasih gazebo dan panggung untuk kegiatan-kegiatan yang rutin di Polowijen. Oke. Kalau untuk destinasinya di sana tuh ada apa aja saja? Kalau berkunjung katakanlah harian begitu, ini di luar pandemi ya, itu bisa datang harian, gratis kalau berkunjung harian ya, kecuali kemudian kunjungannya berdasarkan paket. Kalau harian datang ke sana, Anda akan menemukan banyak ragam macam topeng yang ada di sana. Rumah-rumah yang beratap bambu, terus kemudian ada banyak gazebo, terus kemudian beberapa warga juga menjual makanan di sana. Santai-santai saja. Jadi nanti ada juga melihat ya, tapi tidak tiap hari. Memang kita sedang merancang tiap hari ya. Nanti pada tiap Sabtu Minggu pasti Anda akan melihat orang belajar membatik, orang kemudian membuat topeng. Kalau membuat topeng malah tiap hari, malam tapi ya Mbak ya, malam ya. Jadi bapak-bapak membuat topengnya adalah malam, topeng kayu ini ya. Nah itu Bunda, jadi bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata buat Ayo Bunda ya. Habis ini Putra Izima akan kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan Putra Izima tanyain ya. Jadi Ayo Bunda jangan kemana-mana, stay tune terus saja hanya di 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda. Keluarga Anda, Ayo Bunda, Putra Izima kembali lagi masih bersama Kampung Budaya Polowijen. Terus ini juga sudah ada Ki Demang, benar ya Ki? Iya, terima kasih. Senang. Kita lanjutkan lagi Ki. Kalau untuk biaya sendiri untuk masuk di Kampung Budaya Polowijen ini berapa? Sampai saat ini kan kita ngomongin sebelum COVID ya. Sebelum COVID sampai saat itu masuk harian di Kampung Budaya Polowijen juga gratis. Wow. Harian gratis. Mengikuti kegiatan latihan menari tiap hari Sabtu Minggu itu juga gratis. Serius. Terus kemudian karena COVID terus kemudian ditutup. Nah, sekarang ada kebijakan baru dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Sekarang semua kampung tematik boleh buka, termasuk Kampung Budaya Polowijen. Nah, sekarang apakah kami sudah membuka? Ya, kalau kemudian berkunjung harian begitu. Apalagi biasanya kalau ke situs Kendedes, itu kan ke situs Mbah Reni, itu kan mesti melewati Kampung Budaya Polowijen. Ya silakan lewat saja. Nanti di sana akan melihat banyak topeng, gazebo, rumah warga yang beratap dinding, terus kemudian yang dikasih alang-alang dan lain sebagainya. Semuanya gratis gitu ya. Mengikuti kegiatan pun juga gratis. Nah, yang bayar adalah kan gitu. Yang bayar adalah berangkat berdasarkan paketan. Paketannya adalah paketan kunjungan yang berkaitan tentang budaya. Nah, biasanya paketannya berkisar antara 15.000, 20.000 gitu ya. 15.000, 25.000 sampai kemudian 50.000 itu kan. Bahkan ada yang 100.000. Oh iya, tergantung minta durasi berapa lama. Nah, apa saja yang didapatkan ya? Kalau yang pasti ini akan melihat pertunjukan tentang tari topeng, termasuk ikut kegiatan yang menarik. Semuanya pengunjung itu yang menarik itu adalah pasti diajak menari topeng bersama-sama. Kan begitu. Biar ikut gitu ya? Merasakan gitu kan. Kalau untuk jam bukanya nih Ki? Oke, jam buka ya biasa ya kalau jam pagi sampai malam ya. Malam itu kan pengertiannya karena memang di Kampung Budaya Polowijen itu kan tiap malam itu kan warga latihan musik ya, musik tradisional atau mungkin musik-musik kontemporer ya nggak apa-apa lah namanya. Tapi biasanya yang ditembangkan tembang-tembang Jawa. Kalau malam pun juga sebenarnya ada kegiatan membuat topeng. Pada malam tertentu misalnya Jumat itu ya, itu ada kegiatan apa ini? Ada kegiatan mocopat ya. Tembang mocopat. Jadi sampai malam pun kalau kemudian siapa yang mau berkunjung sana
monggo ya? disilakan gitu ya. Dan nimbrung kegiatan di Kampung Budaya Polowijen. Tetapi kalau kemudian pengen mendapatkan satu paket kegiatan, paket kunjungan utuh, kemudian di sana tahu tentang bagaimana cara membuat kampung budaya, tentang bagaimana sejarah-sejarah masa lalu Singosari, bagaimana tentang sejarah topeng dan bagaimana melihat proses membuat topeng dan membatik topeng, termasuk menari dan lain sebagainya, mendapatkan suguhan-suguhan makanan tradisional dan lain sebagainya, ya itu pakai. Ada batas minimal 20 orang. 20 orang. Iya. Pak ya Bunda. Jadi kalau misalnya ya Bunda kesana di hari biasa gratis, tapi kalau misalnya pengen mendapatkan yang full ya Bunda ya, nggak kelewatan satupun, bisa. Itu ada paketan-paketan Bunda. Jadi mulai dari harga 15.000 sampai dengan harga 100.000 ya Ki? Iya, betul. Tuh ya Bunda. Nggak berhenti di situ saja ya Ki ya. Ini Putra Izima juga mau nanyain, ada nggak sih hari-hari tertentu itu ada event-event tertentu? Oh iya, salah satu kelebihan Kampung Budaya Polowijen itu adalah Kampung Budaya Polowijen 2018 kemarin itu membuat 10 event dalam 1 tahun. Dan itu sudah terjadwal. Nah, jadi terjadwal pasti gitu kan, hari, bulan, dan jamnya. Nama kegiatannya 2018 loh ya. 2019 ya terselenggara 12 event. Malah lebih banyak. Lebih banyak kan gitu ya. Kami mencatatkan 14 event tapi ternyata terselenggara cuma 12. Oh, berarti ada yang memang del 2. Terus kemudian yang di 2020 ini sudah mencatatkan 10 event karena Covid. Baru terselenggara 3 gitu Mbak Azima. Betul. Nah, eventnya macam-macam namanya. Ada event Panawijen zaman biyen, terus Kampung Event Festival Kampung Budaya Polowijen, ada juga Sesekaran Topeng Malang, ada peringatan Hari Tari Sedunia, terus kemudian ada Hatur Agung Kagem Biung, ada festival batik dan lain sebagainya, macam-macam. Ada festival adat juga. Terus kemudian kami juga ada kaitannya tentang bersih desa, kami juga menyelenggarakan tentang festival festival budaya yang di situ pasti ada acara bersih desa, ada acara kira budaya dan karnaval juga. Begitu. Semuanya temanya selalu tradisional di Polowijen. Ya kurang tahu kok ternyata terakhir ini memang ketemunya begitu. Karena kampungnya sangat bersejarah gitu ya. Sayang sekali kira-kira Covid ya, jadi iya betul Mbak. Satu yang terakhir yang menjadi salah satu ikon ya di Kampung Budaya Polowijen sendiri ini apa? Yang menjadi ikon itu saat ini itu adalah tarinya, yang tidak lain adalah tari ragil kuning. Tari ragil kuning ya? Iya, luar biasa yang saat ini kami masih menggarap tarian ragil kuning. Itu ada, habis ini aja kita ceritain. Oh iya, boleh. Penasaran. Jadi ya udah jangan kemana-mana ya, stay tune terus saja hanya di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ya Bunda, kita kembali lagi masih barengan sama Ki Demang ya, ayo Bunda, dan mari kita berbincang soal tarian tadi Ki. Ada tarian ragil kuning ya? Iya betul. Boleh diceritakan sedikit? Baik. Topeng ragil kuning itu sebenarnya adalah topeng yang kita temukan terakhir di Polowijen, karyanya Mbah Reni. Nah, makanya kan kemudian Kampung Budaya Polowijen sudah lah ini jadikan ikonik. Kita buat tariannya, kita buat gamelannya, dan kemudian sudah dilonsingkan begitu ya. Terus kemudian sudah digebyakkan. Gebyak itu misalnya dalam satu bentuk rangkaian ini loh, gebyak wayang topeng secara keseluruhan dengan durasi misalnya 3 jam. Itu ada kira-kira 40 pemain topeng itu main semuanya. Tetapi temanya tentang ragil kuning. Sayembara Sodolanang. Jadi tema tentang Sayembara Sodolanang itulah yang kemudian menceritakan tentang ragil kuning, mempersiapkan dirinya untuk dipersunting oleh siapa saja gitu yang bisa mencabut sayembara itu. Tetapi yang bisa mencabut sebenarnya adalah saudara sepupunya, Raden Gunung Sari. Nah ini adalah menambah khasanah-khasanah budaya Panji. Jadi budaya Jawa ini kan sebenarnya budaya Panji Mbak Azimah ya, budaya Jawa, budaya Panji, dan topeng Malang itu adalah menjadi bagian dari budaya Panji yang menceritakan tentang Panji gitu ya, Sekartaji. Nah siapa ragil kuning? Ragil kuning tidak lain memang adiknya Panji Asmoro Bangun.
Oke, jadi masih saling berhubungan. Saling berhubungan, dan itu cerita tentang kerajaan Jenggolo, kerajaan Ndoho ya, dan lain sebagainya yang ada kaitannya tentang Malang, dan itu memang asli, memang itu ada. Itu terus kemudian kemarin itu kita pernah 2019 itu tidak disangka bahwa pada saat Festival Panji, Ragil Kuning menjadi ikon Festival Panji Internasional. Wow. Bayangin, dan itu pentas ada di Taman Krida Budaya. Okay. Ya, terus itu Ragil Kuning. Jadi keluarnya perlahan-lahan dari Polowijen. Terus sekarang mengikuti lomba apa itu namanya, lomba tari nasional. Kita masuk dalam nominasi 20 terbaik. Wow. Dari sekian ribu peserta, masuk 20 besar nominasi. Tari topeng Ragil Kuning, serius ini. Nah, ke depan rencana tentang tari Ragil Kuning ini kami akan persembahkan untuk di Kota Malang biar menambah tarian topeng-topeng yang lain. Nah, kalau tarian topeng kan macam-macam ya. Ada Bapang, Sabrang, terus kemudian Panji, ada topeng Pate dan lain sebagainya ya. Nah, terus Sekarsari. Nah, tarian Ragil Kuning ini menambah salah satu tarian yang dilakukan oleh penari putri. Ragil Kuning kan putri ya, kan gitu, tari putri. Kira-kira begitu. Ternyata unik sekali. Unik, luar biasa ini. Nah, Kampung Budaya Polowijen mengawal satu persatu kesenian topeng itu. Waduh, ini unik sekali ya Bunda. Jadi rugi banget kalau misalnya nggak datang ke sini. Oh ya, sebelum itu nih Kek, kalau misalnya kita mau datang ke Kampung Budaya Polowijen, ada tour guide-nya nggak sebenarnya? Oh, ada Mbak Zima. Jadi di sana itu jangan dikira di Kampung Budaya Polowijen ada 4 orang yang tersertifikasi menjadi tour guide. Tersertifikasi BNSP. Loh, bayangin. Sudah tidak bisa ada 4. Ya, jadi atau ayah bunda ya, jadi sudah ada yang namanya tour guide-nya juga, sudah lengkap pokoknya semua di sini ya kan. Untuk yang terakhir nih Ki, boleh sekarang untuk mengajak ayah bunda semuanya buat mengunjungi. Oh iya, ayah bunda yuk yang suka uklam-uklam ke Malang ya. Gitu ya, uklam-uklam ke Malang, yang Malang ini menyimpan banyak tempat-tempat yang menyenangkan, tempat wisata. Nah, kampung menjadi salah satu destinasinya. Jadi ini wisata kampung yuk, kan gitu loh ya. Di antara kampung-kampung yang lain kan ada 20 kampung tematik. Kampung Budaya Polowijen itu salah satu tujuan yang menjadi tempat wisata. Ayo, mari datang ke Kampung Budaya Polowijen. Karena kalau Anda datang ke Kampung Budaya Polowijen berarti Anda belajar tentang budaya Malang, Anda belajar tentang seni tradisi Malang, dan belajar tentang ikon Kota Malang, yaitu topeng Malang. Karena di sana kalau Anda belajar ke sana, nanti akan diajak menari bersama tentang topeng Malang. Nah, setelah itu kalau sudah berkunjung, biasanya adalah anak-anaknya itu pada diikutkan latihan menari di hari Minggu. Gitu loh. Ya bunda ya, jadi memang banyak sekali manfaat-manfaat. Terus itu pengetahuan-pengetahuan baru juga kalau misalnya kita datang ke Kampung Budaya Polowijen, gitu ya bunda. Aduh, ternyata tidak terasa ya. Oh iya. Terima kasih loh Mbak Zima. Iya, terima kasih kembali. Nanti semoga bisa main-main lagi ke Mas Efel. Siap. Terima kasih. Terima kasih kembali, dan ayah bunda jangan kemana-mana. Di sini Putra Izima akan kembali lagi, masih ada beberapa rekomendasi tempat pariwisata buat ayah bunda ya. Jadi ayah bunda stay tune terus saja hanya di 104,5 Mas FM Radio, keluarga Anda. Aduh, terima kasih banyak. Salam budaya Rahayu.